Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah masing-masing. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 3.8 untuk pengetahuannya, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Sementara untuk KD keterampilannya yaitu 4.8, yaitu memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, untuk KD ini akan kalian pelajari untuk 2 subtema, yaitu subtema 1 dan subtema 2. Pada pertemuan kali ini kalian akan belajar unsur-unsur intrinsik dalam sebuah dongeng atau cerita. Di sini teacher sudah menyajikan satu kisah, yaitu kisah buaya yang serakah. Selamat mendengarkan. Siang itu di pinggiran sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan. Perutnya terasa lapar sekali. Mau tidak mau hari ini dia harus makan. Sebab kalau tidak makan bisa-bisa ia akan mati kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Ia berenang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. Buaya melihat seekor bebek yang sedang berenang di sungai. Bebek itu tahu kalau dia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi. Melihat mangsanya akan kabur, buaya itu segera mengejar dan akhirnya bebek pun tertangkap. Ampun buaya, tolong jangan mangsa aku. Dagingku sedikit. Kenapa kamu tidak memangsa si kambing saja di dalam hutan? Baik, sekarang kau antar aku ke tempat persembunyian si kambing itu. Perintah si buaya dengan menunjukkan taring yang sangat tajam. Berada tidak jauh dari tempat itu ada lapangan hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja, di sana ada banyak kambing yang sedang lahap memakan rumput. Pergi sana. Aku mau memangsa kambing saja. Bebek yang merasa senang kemudian berlari dengan kecepatan penuh. Setelah mengintai beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan 1 ekor anak kambing yang siap dia santap. Tolong, jangan makan aku. Dagingku tidak banyak. Aku masih kecil. Kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantarmu ke sana. Kemudian buaya itu pun menerima tawaran si anak kambing dan berkata, Baik, segera antarkan aku ke sana. anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana ada anak gajah yang besar. Buaya langsung mengejar dan menggigit kaki anak gajah itu. Walau besar, tapi kulit gajah itu sangat tebal, jadi tidak bisa melukainya. Anak gajah itu berteriak meminta tolong kepada ibunya. Buaya terus saja berusaha menjatuhkan anak gajah itu, tapi sayang, tetap tidak bisa. Mendengar teriakan anaknya, sekumpulan gajah mendatangi dan menginjak buaya itu sampai tidak bisa bernapas. Buaya itu tidak bisa melawan karena ukuran ibu gajah itu sangat besar. Ditambah lagi si buaya itu lemas karena belum makan. Akhirnya
buaya itu pun kehabisan tenaga dan akhirnya mati. Setelah kalian mendengarkan dongeng tadi, silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bersama dengan orang tua atau pendamping kalian, ya. Nah, ke-10 pertanyaan ini merupakan bagian-bagian dari unsur-unsur intrinsik yang membangun sebuah dongeng yang akan kalian pelajari pada tema kali ini. Selanjutnya, yuk kalian pelajari, kalian cari tahu apa sih unsur-unsur intrinsik itu. Nah, di sini kalian lihat dongeng ya, dongeng kisah buaya yang serakah. Nah, itu termasuk jenis cerita fabel. Apa sih fabel? Fabel adalah dongeng yang mengisahkan kehidupan binatang yang memiliki perilaku dan watak seperti manusia. Sementara pengertian dari dongeng adalah bentuk karya sastra lama berupa suatu cerita yang bersifat hayalan atau ceritanya itu tidak benar-benar terjadi, namun dipercaya benar-benar terjadi. Dongeng itu bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Mengapa mengandung nilai pendidikan? Karena pada dongeng itu terkandung amanat. Nah, nanti akan kalian kupas tuntas di sini ya. Dongeng itu merupakan cerita yang dikarang dan diceritakan secara berulang-ulang oleh banyak orang. Cerita dalam dongeng dapat dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Dongeng juga merupakan warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan. Walaupun ceritanya dalam dongeng itu masih perlu dipertanyakan, dapat membangun karakter anak-anak untuk berimajinasi. Apa saja unsur-unsur dalam sebuah cerita atau sebuah dongeng? Kita pelajari satu persatu. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian hanya mempelajari 3 unsur intrinsik saja. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, penokohannya. Selanjutnya kalian akan mempelajari unsur-unsur intrinsik dongeng. Yang pertama yaitu tema. Apakah kalian sudah tahu apa sih tema? Tema merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam sebuah cerita. Tema itu berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang dipakai oleh si pengarang untuk mengembangkan ceritanya. Setiap cerita itu biasanya dibuat berdasarkan tema tertentu dan seluruh aktivitas di dalam cerita itu didasari oleh tema tersebut. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tema adalah gagasan, ide pokok ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pembuatan cerita. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah individu-individu ciptaan atau rekaan si pengarang yang mengalami peristiwa atau kejadian-kejadian dalam sebuah cerita. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang namanya tokoh dalam karya sastra itu adalah sosok yang benar-benar mengambil peranan penting dalam sebuah cerita tersebut. Contoh pada kisah buaya yang serakah, tema yang diusung adalah keserakahan seekor buaya yang ingin mendapatkan makanan yang jauh lebih besar. Untuk tokohnya pada dongeng tersebut ada tokoh buaya, ada kambing, ada tokoh gajah, dan ada tokoh bebek.
Fungsi tokoh dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tokoh sentral atau tokoh utama atau disebut juga dengan tokoh dinamis. Dan yang kedua, tokoh bawahan atau tokoh statis. Tokoh sentral adalah tokoh utama yang sangat dinamis, jadi banyak mengalami perubahan watak. Tokoh utama ini mengambil bagian terbesar dalam peristiwa cerita. Dengan kata lain, tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak dimunculkan dalam sebuah cerita. Kemudian tokoh statis atau tokoh bawahan. Tokoh bawahan adalah tokoh pendukung dari tokoh utama atau tokoh sentral. Nah, biasanya dimunculkan hanya sesekali saja atau beberapa kali, hanya untuk mendukung atau membantu tokoh sentral. Setiap tokoh memiliki watak masing-masing. Nah, watak ini bisa disebut dengan penokohan. Penokohan sering juga disebut sebagai karakter. Jadi, penokohan itu merupakan gambaran watak atau karakter yang diberikan oleh si pengarang terhadap tokoh-tokoh tersebut. Nah, macam-macam penokohan atau watak dalam unsur intrinsik itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang memiliki watak yang baik dan positif seperti dermawan, jujur, rendah hati, dan lain sebagainya. Kemudian penokohan yang kedua atau watak yang kedua, tokoh yang memiliki watak antagonis. Antagonis adalah watak yang jahat. Biasanya tokoh ini bersifat jahat, buruk, dan memiliki karakter yang negatif. Yang terakhir yaitu karakter atau watak tritagonis. Nah, watak tritagonis ini adalah watak pembantu atau penengah dalam cerita, baik untuk tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Lain waktu kita lanjutkan untuk unsur-unsur intrinsik yang ke-4, 5, dan 6. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.